Sorry, langsung masuk. Iya, iya. Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Deborah Simatupang dan diiringi permainan musik oleh Bapak Madikale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama. Puji
Jemaat kekasih Tuhan, jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pada minggu ini gereja merayakan Minggu Transfigurasi, minggu di mana Kristus menunjukkan perubahan dan menyatakan kemuliaan Allah. Dan hari ini kita mau belajar tentang kisah-kisah perubahan, kisah-kisah berbalik menuju identitas sebagai murid-murid Tuhan. Nas pembimbing kita terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengatakan kami akan selalu ikut Engkau. Tapi di dalam menjalani kehidupan kami, ketika kami merasa susah, takut, kecewa, marah, dan juga ketika kami merasa senang, kesombongan, keangkuhan, itu semua membuat kami jauh dari Engkau. Tuhan, ampunilah kami, pulihkanlah kami, tebuslah kami. Segala salah, kelemahan yang kami lakukan secara sengaja kepada Tuhan dan kepada sesama kami, Tuhanlah yang menjadi harapan kami, sumber pengampunan kami.
Dengarkanlah Tuhan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita menyatakan Tuhan kasihani kami. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Dan mari kita sama-sama nyatakan tekad kita untuk mengikut Dia dengan sungguh. Kita berdiri, kita sambut petunjuk hidup yang baru bagi perjalanan hidup kita di minggu yang baru ini. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Firman ini mengingatkan kita, bagi kita yang sungguh dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, mau ikut Dia, mau kembali kepadanya. Dia Allah yang menyatakan cinta dan kasih. Kita sambut dengan menyanyikan Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak akan ke sekolah minggu. Mau di sini? Baiklah, ada 2 anak akan bersama-sama dengan kita mendengarkan sebuah cerita. Kita menyiapkan diri kita, Bapak Ibu, dan yang ada di ruang ibadah dan Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, bukalah segenap diri kami ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan firman, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kekurangan dan keterbatasan kami sebagai ciptaan-Mu, biarlah itu semua dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yunus 3
ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10. Yunus 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 50. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dituliskan pada Yunus 3 ayat 3b bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kota yang sekarang ini ada di wilayah Irak, pada masa Yunus dikelilingi tembok yang kuat. Niniwe adalah kota pelabuhan dan perdagangan. Didatangi banyak orang. Biasa ya, kota pelabuhan tuh begitu. Dan kota ini terkenal dengan kebebasannya. Di Niniwe ada banyak sekali tempat-tempat untuk memuaskan nafsu diri. Bagi orang Israel yang fanatik, kota Niniwe itu dipandang sebagai kota yang najis. Karena orang-orang Niniwe tidak seperti orang Israel, menyembah Allah. Semua orang Niniwe itu dipandang jahat oleh orang-orang Israel yang fanatik. Oleh karena itu orang Israel mengharapkan kota Niniwe dan penduduknya dihancurkan oleh Tuhan. Nah, Yunus, kalau kita baca di teks-teks sebelumnya, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dan karena Yunus adalah orang Israel yang fanatik, maka dia juga berharap Niniwe itu dijatuhi hukuman karena kejahatan mereka. Jadi kita paham sekarang mengapa dia kabur
pergi ke Tarsis. Pesan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Yunus tidak mau orang-orang di Niniwe percaya, berubah, bertobat, dan batal dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Begitulah orang-orang Israel fanatik memandang orang-orang Niniwe. Kalau perlu segera di bumi hanguskan. Tapi kenyataan hidup tetap mengharuskan Yunus pergi ke Niniwe. Teks Alkitab yang hari ini kita baca menceritakan bahwa Yunus sudah berada di kota Niniwe. Yunus akhirnya masuk ke kota Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Di tengah-tengah kota, Yunus berteriak, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Begitu pesan Yunus. Sesudah mengatakan kalimat itu, Yunus tidak menyampaikan kata-kata lanjutan. Tidak ada seruan bertobatlah. Tidak ada seruan berubahlah. Allah itu penuh kasih. Tidak ada. Yunus hanya mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah. Jadi masih ada keinginan dari Yunus, kota Niniwe segera dihukum Tuhan karena kejahatan mereka. Kenyataannya, setelah mendengar pesan dari Yunus, ternyata orang-orang Niniwe bertobat. Yunus 3 ayat 5 menuliskan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Dan bukan cuma rakyat. Rupanya Raja Niniwe pun ketika mendengar pesan dari Yunus, dia segera mengambil keputusan untuk bertobat. Raja mengambil keputusan yang sangat radikal dan sangat hebat. Yunus 3 ayat 6 sampai 9 menuliskan, setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasannya yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Mari kita perhatikan bagaimana raja betul-betul bertekad secara sungguh dan radikal. Dia mengambil keputusan untuk bertobat setelah mendengar kata-kata dari Yunus. Mereka percaya firman Tuhan pada saat itu. Dan kepercayaan itu ditunjukkan dengan rasa penyesalan atas perbuatan-perbuatan lama mereka yang melakukan banyak kejahatan di mata Allah. Dan selanjutnya mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, mengerjakan perbuatan-perbuatan baru yang baik di mata Tuhan. Itulah bertobat.
Bertobat adalah menyadari kesalahan, lalu berbalik kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah bertobat. Sekali lagi saya mengatakan, bertobat itu adalah menyadari kesalahan, lalu berbalik kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau cuma tahu kita salah, tapi tidak berbalik kepada kehendak Allah, itu bukan bertobat. Itu baru sadar bahwa saya salah. Dan itu tidak cukup. Dan ketika Allah melihat bagaimana radikalnya, hebatnya, sungguhnya orang-orang Niniwe, baik manusia dan ternak, baik rakyat dan raja, menunjukkan penyesalan mereka. Raja berkabung, duduk di abu, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Allah melihat tekad mereka. Dikatakan pada ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah berubah ketika melihat perubahan total pertobatan orang Niniwe. Cerita ini unik. Semua tokoh melakukan perubahan dan penyesalan. Kalau kita baca sampai Yunus pasal terakhir, kita akan melihat bahwa betul-betul semua tokoh di kitab ini berubah dan menyesal. Bahkan Allah menyesal karena merancang hukuman atas kejahatan orang-orang Niniwe. Jemaat Tuhan, awal Januari lalu mungkin biasanya orang Batak di malam sebelum tahun baru, sebelum jam 12 semua orang dibangunkan lalu duduk beribadah jam 12 malam. Begitu tanggal 1 Januari. Semua orang lalu menyampaikan kata-kata bagaimana hidupnya di tahun yang lama dan menyatakan tekadnya di tahun yang baru. Dan mungkin di antara kita di awal Januari kemarin menyatakan tekad-tekad di tahun yang baru ini. Biasanya tekad kita ingin hidup di tahun yang baru ini lebih baik lagi, lebih sungguh lagi melakukan firman Tuhan. Saya mau berubah. Biasanya kita berpikir ketika kita berdoa di malam tahun baru, Tuhan berikanlah perubahan. Saya juga mau perubahan di dalam kehidupan saya di tahun yang baru. Kita berpikir perubahan itu menyangkut problem-problem kehidupan kita. Perubahan tentang materi-materi yang akan kita dapatkan di tahun yang baru. Apakah kita berpikir bahwa perubahan hidup itu berkaitan dengan tingkah laku dan kebiasaan kita? Jadi ketika kita bertekad, semoga di tahun yang baru ini ada banyak perubahan, maka perubahan yang kita nyatakan juga berkaitan dengan perubahan perilaku, kebiasaan dari hari-hari yang sudah lama. Apakah kita mau menjalani hari-hari di tahun yang baru ini menyenangkan Allah dan orang-orang sekitar kita? Kita belajar dari Raja Niniwe dan rakyatnya.
Kita seharusnya mendengarkan dan percaya firman Tuhan dan melakukannya dengan serius dan radikal. Dengan serius dan radikal itu berarti kita bukan cuma omong, bukan cuma lip service, menyatakan tekad kita di hadapan Tuhan, tapi kita sungguh menjadi pribadi yang melakukan. Kita bukan cuma NATO, no action, talk only. Tapi kita menjadi pribadi yang betul-betul mengambil keputusan dan melakukan keputusan itu secara serius, secara radikal dan konsisten. Disitulah pertobatan mulai kita lakukan. Mari kita stop kebiasaan-kebiasaan lama, berbalik kepada kehendak Allah. Itulah yang tadi kita baca dari Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kita berbalik kepada Allah. Bicara tentang perubahan perilaku dan kebiasaan, ada cerita dari tradisi orang China. Cerita ini saya bawa karena kemarin merayakan tahun baru Imlek. Ya karena Henry itu keluarga besarnya keturunan Tionghoa, jadi kami juga merayakan. Pada perayaan Imlek salah satu hal yang penting dan favorit adalah angpau. Semua anak menunggu angpau dibagikan. Kata angpau terdiri dari dua suku kata, ang dan pau. Ang itu merah, pau itu artinya amplop. Jadi kalau angpau itu artinya amplop merah. Jadi kalau kita menerima angpau, yang paling penting apa? Isinya. Pasti isinya yang penting. Padahal menurut tradisi cerita rakyat Cina, yang penting dari angpau bukan cuma isinya, tapi juga angpau itu sendiri. Amplop merah itu juga penting. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala ada seorang iblis berbadan hitam. Tangannya putih. Iblis ini bernama Sui. Setiap tahun pada malam ke-30, iblis Sui turun ke bumi dan mendatangi anak-anak berumur 6 tahun yang sedang tidur. Iblis Sui mengusap 3 kali kepala anak yang sedang tidur itu, sampai anak itu kaget dan menangis karena ketakutan melihat iblis Sui ada di depan matanya. Dan besok harinya anak yang tadi malam menangis dan ketakutan itu akan mengalami sakit sehingga dia meninggal dunia. Kehadiran iblis Sui benar-benar membuat banyak keluarga hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Apalagi kalau sudah tanggal 30 akan datang. Ada sepasang suami istri dari marga Guan. Mereka memiliki anak satu-satunya dan tahun ini anak itu berumur 6 tahun. Suami istri ini begitu takut bahwa anak mereka akan didatangi iblis Sui. Pada malam ke-30 mereka pun secara sengaja membuat anak mereka terus terbangun. Mereka memberikan anak itu 8 uang koin dan secarik kertas merah untuk terus dimainkan supaya anak ini tidak tidur. Anak keluarga Guan ini senang
Dia terus bermain, dimainkannya 8 koinnya dengan kertas merahnya. Dibungkusnya uangnya dengan kertas itu, lalu dikeluarkan, dibalikan, dibolak-balik, digoyang-goyang. Anak ini terus bermain. Tapi namanya juga seorang anak. Bermain, tetap saja dia capek dan ngantuk. Dan anak itu pun akhirnya tertidur. Sepasang suami istri ini berjuang untuk membangunkan anaknya supaya tidak tidur, tapi namanya anak tidak bisa menahan lagi rasa ngantuknya dan tertidurlah dia dengan memegang 8 koin dan kain merahnya, kertas merahnya. Malam semakin gelap. Anak keluarga Guan tertidur lelap. Papa mama terbangun terus menjaga anak mereka. Tiba-tiba angin masuk ke dalam kamar dan iblis Sui sudah ada di dekat anak mereka. Iblis Sui mendekati anak itu. Dia bersiap untuk mengusap kepala anak itu. Dan ketika tangan putih iblis Sui sedang hampir mendekati kepala anak itu, tiba-tiba nampaklah sebuah cahaya di dekat kertas merah. Itu adalah cahaya koin, 8 koin dan kertas merah yang tadi dimainkan oleh anak keluarga Guan. Ketika cahaya dari koin dan kertas merah itu menyinari wajah iblis Sui takut dan pergi meninggalkan rumah keluarga Guan. Melihat apa yang terjadi, sepasang suami istri ini langsung menyadari sesuatu yang hebat sudah mereka alami. Pagi-pagi benar, mereka tidak menunggu sampai siang, mereka pergi memberitakan kepada semua penduduk apa yang terjadi tadi malam di kamar mereka. Mereka memberitahukan tentang koin dan kertas merah yang ternyata mampu mengusir iblis Sui. Keluarga Guan yang tadi merasa putus asa dan dipenuhi ketakutan, mereka berubah menjadi sepasang suami istri yang tahu dan sadar pengharapan sudah mereka dapatkan karena cara untuk mengalahkan iblis Sui sudah mereka temukan. Mereka mengajak semua orang, keluarga-keluarga yang memiliki anak, untuk ingat bahwa pada malam 30 nanti kalau iblis Sui datang, sediakan koin-koin dan kertas merah di dekat anak-anak. Dan mulailah sebuah kebiasaan baru terjadi di desa itu menjelang kedatangan iblis Sui. Orang tua menyiapkan koin-koin dan kertas merah dan memberikannya kepada anak-anak. Kertas merah yang berisi uang itu disebut Ya Sui Hian. Artinya uang yang menekan atau yang mengusir Sui. Atau uang dalam amplop merah. Atau uang dalam angpau yang menyelamatkan dari iblis Sui. Dan sampai sekarang uang dalam angpau terus diberikan kepada anak-anak. Tapi bukan untuk mengusir iblis Sui. Sekarang kebiasaan itu berubah menjadi sebuah tradisi, tanda cinta orang tua kepada anak-anak. Dimasukkanlah uang di dalam amplop merah. Dibagikanlah angpau kepada anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Transfigurasi kita rayakan.
kita mengingat cerita Yesus yang berubah rupa di atas gunung. Wajahnya bercahaya penuh dengan kemuliaan Allah. Gereja memperingati kisah transfigurasi Yesus untuk menyatakan kepada kita semua bahwa Yesus dalam kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, membawa perubahan, menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu kebiasaan penuh cinta dari Allah kepada umat manusia. Sebuah perubahan yang menyelamatkan kehidupan kita. Keselamatan yang datang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Keselamatan dari Kristus itulah yang membuat kita menjadi ciptaan yang memiliki kembali gambar dan rupa Allah yang pernah rusak ketika kita jatuh di dalam dosa. Kita ini semua ciptaan baru. Mari kita menjaga keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan kita melebihi dari uang-uang di dalam amplop merah. Keselamatan yang kita terima dari pengorbanan Kristus, dari darahnya di kayu salib. Maka hari ini mari kita bertekad menjadi seperti raja dan penduduk kota Niniwe. Kita bertekad serius dan radikal mengambil keputusan saat ini juga. Kita berubah dari kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru seperti yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita. Mari kita berjuang untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita bertekad kuat dan kita percaya Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau belajar seperti raja dan penduduk Niniwe. Ketika mendengarkan seruan Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dengan serius dan radikal. Biarlah kami melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Kami ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah beroleh keselamatan melalui darah-Mu di kayu salib. Biarlah kami membangun kebiasaan-kebiasaan yang menyatakan cinta dan kasih, yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, yang terus bertekad melakukan pengampunan, kemurahan hati kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Inilah tekad kami Tuhan, kami mau berubah, berbalik kepada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati dan menyertai tekad kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian di saat ini. Ku angkat tembang sebagai respon dari firman Tuhan. Di saat ini ku angkat
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Kami berdoa untuk pergumulan dunia, ketika peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan terjadi. Biarlah kasih, kekuatan, perdamaian dari Tuhan berkarya di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan-pemerintahan, secara khusus untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah di negeri Belanda di tempat kami berada. Kasih dan cinta Tuhan menyertai mereka. Biarlah di dalam segala program keputusan yang mereka ambil, tangan Tuhan bekerja menyatakan kesejahteraan, damai, dan kebaikan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan di dalam tahap pemulihan. Untuk saudara Steve De Vretes, untuk Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Paula Beyer, Titalei, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Andre Sahetapi, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Neil Mostard, Bapak Liam, Bapak Yan Sapuri, dan untuk setiap orang yang berada di dalam keadaan sakit, di dalam tahap pemulihan yang tidak kami sebutkan namanya. Kami percaya cinta kasih Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam keadaan sakit yang mereka alami, sukacita, damai sejahtera berserta dengan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mendampingi segala alat, obat-obatan yang mereka gunakan. Di dalam semua itu, Tuhan berkarya, menyatakan kekuatan tubuh dan bahkan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun,
untuk Tobias, Grace Hutauruk, Lukas Aipasa, Ibu Lia Wetangtera, dan untuk setiap orang yang berulang tahun, yang bersuka cita, yang tidak kami sebutkan namanya. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka terus di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah melalui usia yang bertambah, melalui sukacita yang mereka alami, mereka terus menjadi saluran berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang akan melakukan perjalanan vakansi atau yang sedang menikmati liburan. Secara khusus kami berdoa untuk Tante Will yang akan berangkat ke Ambon pada Sabtu yang akan datang. Tuhan menguatkan kesehatan Tante Will. Semua hal persiapan di dalam perjalanannya berlibur ke Ambon, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Biarlah semua yang sudah direncanakan Tante Will dapat berlangsung dengan baik, dan perjalanan liburan ini menjadi sebuah sukacita untuk setiap orang yang bervakansi, berlibur, dan secara khusus untuk Tante Will. Kami berdoa untuk Gereja Perki Nederland, untuk Ketua Umum Sinode, Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, untuk setiap majelis jemaat, pengurus, aktivis, dan secara khusus untuk majelis jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya gereja Tuhan menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk melayani, mengurus, mengerjakan setiap pelayanan, setiap ibadah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, supaya di dalam kehidupan mereka, ketika mereka menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi di dalam pelayanan ini, mereka mengalami sukacita dan berkat. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, baik anak-anak yang ada hadir di dalam rumah tangga kami, juga anak-anak yang ada di sekitar kami. Biarlah kami hadir menjadi orang dewasa yang bukan cuma memberikan makan dan minum bagi tubuh mereka, tetapi juga hadir mendampingi, memberikan makanan rohani, kebijaksanaan ketika mereka bertumbuh menjalani kehidupan mereka. Tuhan berkati anak-anak supaya setiap harapan cita-cita mereka dapat mereka alami di masa yang akan datang. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ketika kami nanti menjalani kehidupan kami kembali di hari-hari yang baru di minggu ini, Tuhanlah yang berserta dengan kami. Inilah segala doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Akan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit kan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang dengan membawa persembahan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mau kuduskan berkati persembahan yang kami berikan ini, yang semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat memberikan hati dan jiwa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Kita nyatakan tekad kita berubah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Biar jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pulang ke dalam kehidupan kita dengan damai sejahtera dan mari menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.
Silahkan duduk, hatusiten. Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 11 Februari 2024. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Simatupang yang telah memimpin ibadah pagi ini dan menyegarkan kami kembali melalui firman yang dibawakan. Juga terima kasih kami kepada Bapak Mardikali atas iringan musiknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, tanggal 18 Februari, ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ida Patinama dan dimulai seperti biasa pukul 9.30 di gedung ini The New Start. Dalam kebaktian ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Dan kemudian sesudah kebaktian direncanakan akan diadakan penelaahan Alkitab di rumah famili Hutagalung, Panajuto Paulus. Oke. Alamat di Hakford 615 ya. Oke. Terima kasih, mungkin sampai minggu depan. Kemudian nomor 3, masa Prapaskah dimulai kembali pada hari Rabu 14 Februari. Kita akan mulai kembali dengan memperingati peristiwa Hari Rabu Abu. Peringatan bersama dengan gereja-gereja setempat ini dimulai pada pukul 19.30 di gedung ini The New Start. Tahun ini temanya adalah perkataan terakhir Yesus. Kemudian minggu-minggu berikutnya juga akan diadakan peringatan Hari Rabu Abu, tapi dimulai pukul 18.30. Dalam kesempatan ini kita akan berbuka puasa bersama-sama dengan sederhana berupa air dan roti. Dilanjutkan dengan doa malam dengan renungan salah satu dari kata-kata terakhir di salib. Dan tersedia juga ruangan untuk menyalakan lilin dan berdoa. Anda dipersilakan hadir pada setiap hari Rabu untuk bersama-sama melalui masa Prapaskah ini. Dan kemudian nomor 5, sebagai kelanjutan hari info minggu lalu, tanggal 4 kemarin, maka sebagai gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kita akan mengadakan pendataan kembali, yaitu registrasi ulang dan update dari anggota jemaat di Amsterdam Zuidoost. Mungkin sudah punya banyak anak, sudah punya banyak cucu, jadi kita akan data kembali update yang terakhir. Dan juga untuk keperluan tersebut kami memerlukan alamat email Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memudahkan pembagian informasi di era yang sekarang ini. Jadi kita usahakan agar rencana-rencana kita, kegiatan kita dan laporan-laporan juga transparan bagi semua anggota, dan untuk itu kami usahakan lebih mudah melalui email. Terima kasih sebelumnya. Dan Anda dapat mengirimkan atau mentransfer kontribusi kolekta ke Gereja Perki Belanda setempat. Untuk anggota GPN di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke IBAN nomor seperti tertera di Bimar atas nama Perki Belmarmeer di Amsterdam. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.